Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Tiara Adina Sulaiman, perwakilan dari kelompok 7, akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, tahapan pembelajaran, dan juga praktik pembelajaran. Membaca lanjutan strategi sintesis. Di sini saya akan memaparkan RPP yang telah kami buat, di mana saya akan memaparkan secara garis besar saja rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dari kelompok 7, yang dimana tingkat perkembangan membacanya yaitu membaca lanjutan, strategi pembelajarannya, sintesis, alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 1 sesi pembelajaran, dengan tujuan peserta didik dapat mensintesis ide dan informasi serta mengembangkan ide. Indikator yang peserta didik tahu adalah menjanjikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik yang benar. Materi ajar membacanya yaitu membaca intensif dan membaca kritis terhadap teks berita. Medianya terdapat, yang pertama medianya itu ada WhatsApp, Zoom Meeting, dan juga gambar tsunami. Dengan alatnya yaitu ada handphone dan juga laptop. Dan juga ada bahannya, ada bahan salindia, lembar kerja peserta didik atau LK, PD, dan teks berita. Dan juga terdapat buku paket digital. Sumber pembelajarannya terdapat teks berita kebakaran hutan, aslinya di Inggris, dan Jokowi membawa kemajuan pesat pendidikan melalui digitalisasi sekolah meratas batas ruang pembelajaran tradisional. Dan yang kedua, terdapat sumber pembelajarannya yaitu Kemendikbud 2017, buku siswa bahasa Indonesia kelas 8, evaluasi pembelajarannya itu terdapat 3. Yang pertama, rubrik penilaian sikap peserta didik, rubrik penilaian mengenai keterampilan peserta didik, dan yang ketiga, rubrik penilaian pengidentifikasi ide pokok. Di mana ada tahapan pembelajaran, yaitu proses pembelajarannya. Terdapat kegiatan pembukuannya yang terdiri dari orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan. Kegiatan intinya terdapat prabaca yang dimana memberikan stimulus atau rangsangan terhadap peserta didik. Terdapat proses baca yang terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan pembuktian. Dan juga terdapat pasca baca yang dimana peserta didik dan guru menarik kesimpulan. Dan yang terakhir terdapat kegiatan penutup, yaitu evaluasi pembelajaran, di mana di dalam pembelajaran ini juga terdapat refleksi. Selanjutnya, saya dan rekan kelompok 7, yaitu Yasmin Aprasapa Sudirman sebagai guru, Anissa Salsadila sebagai murid, Rina Sylvia sebagai murid, dan saya sendiri juga sebagai murid, akan mengimplementasikan pembelajaran membaca lanjutan dengan strategi synthesizing atau sintesis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Nah, pagi Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di Kitab Maya kali ini untuk melaksanakan pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak hari ini. Apakah hadir semua? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, hadir semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, biar makin semangat, kita lanjutkan pemanasan terlebih dahulu ya. Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Yes, siap ya? Semangat pagi. Pagi. Yes. Baik anak-anak, minggu lalu kita telah belajar mengenai teks cerpen, dan pada hari ini kita akan mempelajari teks berita. Sebelum melanjutkan kepada materi teks berita, Ibu akan bertanya sedikit mengenai teks cerpen yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat? Saya izin jawab. Minggu lalu kita membahas mengenai teks cerpen, mengidentifikasi unsur-unsurnya. Wah, betul Tiara, terima kasih ya sudah berani menjawab. Nah, anak-anak, jika minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai pengertian teks berita, teks cerpen, lalu pada materi teks berita pada hari ini, kita akan mengenal dan mengidentifikasi teks berita.
Anak-anak, jika kalian mampu untuk belajar dan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa manfaat yang akan anak-anak dapatkan ketika mempelajari teks berita ini. Di antaranya adalah kalian akan dengan mudah menyerap berita yang kalian dapatkan. Selain itu, kalian juga dapat melatih kemampuan berbahasa Indonesia. Dapat dipahami anak-anak? Paham, Ibu. Dapat dipahami, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan beberapa hal mengenai apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Apakah terlihat? Ya, sudah terlihat, Ibu. Baik, kita akan mempelajari teks berita, di mana tujuannya adalah siswa dapat mensintesis ide dan informasi serta mengembangkan ide. Kemudian untuk indikatornya sendiri, yang pertama itu, setelah membaca teks berita, siswa dapat menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik yang benar. Selanjutnya, tahap pembelajaran di sini, yang pertama ada mengamati gambar yang diperlihatkan, yang kedua menyimak tayangan materi teks berita, yang ketiga melakukan umpan balik secara aktif, yang keempat menganalisis teks berita secara berkelompok, yang kelima menyajikan hasil diskusi. Nah, untuk menemukan hal-hal yang menarik dan dapat mengambil pesan dari teks berita yang disampaikan. Begitu anak-anak. Anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah gambar peristiwa. Kira-kira peristiwa apa itu? Nah, silakan Ibu untuk meminta bantu share screen ya. Nah, silakan untuk dijawab. Gambar di samping merupakan gambar peristiwa apa ya, anak-anak? Tsunami, Bu. Nah, dari gambar tersebut bagaimana dampak atau tsunami itu terjadi? Dampaknya banyak orang yang meninggal dan luka-luka, juga tempat tinggal yang rusak, Bu. Tsunami terjadi karena gelombang laut yang tinggi. Terus tsunami juga bisa memisahkan kita dengan keluarga kita, Ibu. Anak-anak, ternyata sudah pandai untuk memberikan informasi. Hebat. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai berita ya. Bu, apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Nah, untuk memahami lebih dalam mengenai teks berita, anak-anak silahkan menyimak salindia yang Ibu tampilkan. Baik, yang pertama, apa itu teks berita? Dikutip dari buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan yang ditulis Taufikur Rahman, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Unsur-unsur teks berita, yang pertama ada what atau apa, berisikan nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Yang kedua ada siapa atau who, siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan berita. Selanjutnya, ada where, di mana. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada when atau kapan, waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Yang kelima why, mengapa, alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Selanjutnya ada how atau bagaimana, bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya ada struktur teks berita. Yang pertama ada judul atau headline. Judul adalah hal yang sangat penting di dalam teks berita karena mewakili keseluruhan isinya. Dalam teks berita, judul biasanya termuat tentang kejadian yang disampaikan. Oleh sebab itu, judul harus dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian untuk membaca berita tersebut. Selanjutnya ada teras atau lead. Teras adalah bagian yang tak kalah penting di dalam sebuah berita. Di dalam teks berita, terangkum inti dan keseluruhan isi berita. Selanjutnya ada tubuh atau body. Tubuh adalah bagian dari teks berita.
Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahu secara rinci tentang keseluruhan peristiwa atau informasi yang diberitakan. Oke, baik. Dalam suatu teks berita, tentu melaporkan kejadian peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Anak-anak, setelah menyimak pemaparan materi dari Ibu, coba anak-anak sekarang baca teks berita yang berjudul Kebakaran Hutan Ashdown di Inggris. Teksnya sudah Ibu kirim di WA Group ya. Oke anak-anak, coba pahami dan identifikasi arti penting atau makna dari teks berita tersebut. Ibu beri waktu 10 menit ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai memahami dan mengidentifikasi? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, setelah kalian mengidentifikasi arti penting atau makna dari teks berita tersebut, kalian juga dapat membaca informasi, langkah-langkah penyampaian berita dan penyuntingan teks berita pada buku paket halaman 18-22 untuk membantu kalian melakukan identifikasi. Coba anak-anak data dan identifikasi kembali mengenai arti penting dan makna dari teks berita, serta coba kembangkan teks berita dengan kata-kata sendiri dari identifikasi kalian. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Saya masih bingung, Bu. Bagaimana cara kita mengembangkan teks beritanya, Bu? Jadi, untuk mengembangkan teks berita, kalian menggunakan unsur-unsur teks berita yang tadi sudah dipaparkan di awal. Ada yang masih ingat? Apa saja unsur teks berita? Saya, Bu. Ya, silakan Rina. Ada apa atau what, siapa, who, ada where, di mana, when, kapan, why, dan how, bagaimana, Bu. Ya, bagus Rina. Siapa coba yang ingin menjelaskan dari keenam unsur tersebut? Saya Ibu. Ya, silakan Anissa. What atau apa itu nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru saja atau sedang terjadi. Lalu ada who atau siapa, itu siapa saja yang terlibat dalam kejadian itu. Lalu ada where atau di mana, itu untuk menyatakan lokasi kejadian berlangsung. Lalu ada when atau kapan, itu waktu dari suatu kejadian. Lalu ada why atau kenapa, itu alasan mengapa peristiwa terjadi. Dan how, bagaimana proses terjadinya suatu kejadian itu, Ibu. Nah, betul sekali Anissa. Bagaimana Tiara dapat dipahami? Baik, Ibu, dapat dipahami. Terima kasih, Ibu. Baik, anak-anak, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Selesaikan secara berkelompok dan kelompoknya sesuai yang ada di WA Group ya. Selanjutnya, anak-anak mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data untuk menjawab permasalahan mengenai arti penting atau makna dan mengembangkan isi teks berita Kebakaran Hutan Ashdown di Inggris. Ibu akan tayangkan lembar kerjanya ya anak-anak. Nah, kalian bisa langsung menyusun dan mengolah jawaban di dalam lembar kerja tersebut. Pengerjaan untuk mengolah lembar kerja ini, Ibu beri waktu 40 menit. Ibu juga sudah menyediakan breakout room yang bisa kalian gunakan untuk berdiskusi. Oke, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Dari saya tidak ada, Ibu. Sudah cukup. Dari saya juga sudah Ibu, sudah cukup. Baik, apabila tidak ada dan sudah cukup, silakan anak-anak bisa langsung masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya ya. Baik, di kelompok 1, pengerjaan tugasnya sudah sampai mana? Baru mengisi bagian pertanyaan satu Ibu tentang arti penting atau makna dari teks berita kebakaran hutan Ashdown di Inggris, Ibu. Oke. Baik, silakan dilanjut ya Anissa dan Rina. Semangat terus, pasti bisa. Ibu akan mantau kelompok lain ya. Ya Ibu, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah kembali ke ruang utama semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya Ibu. Oke, karena anak-anak sudah berada di ruang utama, nah untuk lembar kerja yang sudah kalian selesaikan tiap kelompoknya, bisa dikirimkan ke WhatsApp group oleh perwakilan kelompok. Supaya Ibu dan teman-teman yang lainnya bisa membaca terlebih dahulu hasil pengerjaannya. Ibu beri waktu 10 menit, kalian bisa memberikan komentar, pendapat, maupun kesimpulan dari hasil pekerjaan kelompok lain. Untuk mendiskusikannya, silakan anak-anak bisa kembali ke breakout room sesuai dengan kelompoknya ya.
Anak-anak, apakah seluruhnya sudah kembali ke ruang utama ini? Iya Bu, sudah. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerja dan sudah saling memeriksa hasil pekerjaan bersama lain. Sekarang, ada tidak yang berani dan dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Jika ada, silahkan anak-anak untuk menggunakan fitur raise hand. Silakan Anissa, memaparkan hasil pekerjaan kelompoknya. Ya baik Ibu, saya izin share screen-nya Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini hasil diskusi kami. Kelompok 1, anggotanya saya sendiri, Aisyah Salsabila, dan juga Rina Sylvia. Ini teksnya yang tadi Ibu berikan. Lalu soalnya yaitu jelaskan arti penting atau manfaat yang Anda peroleh dengan membaca berita tersebut bersama kelompokmu. Di jawaban kami, menurut kelompok kami dalam teks berita kebakaran hutan Ashdown di Inggris, itu terdapat beberapa arti penting atau makna yang kita dapat. Di antaranya yang pertama, kebakaran hutan tidak hanya terjadi oleh manusia saja, tetapi dalam keadaan kering. Tandus dan matahari yang menyeroti samak-samak kering itu menyebabkan kebakaran. Yang kedua, itu dengan tanah yang luas dan keadaan yang kering, membuat pemadaman api di tempat kejadian sulit untuk dipadamkan. Lalu yang ketiga, itu kebakaran hutan pun merugikan untuk warga sekitar dan juga negara karena dapat menyebabkan polusi udara serta pembayaran ditanggung mahal. Dan yang keempat, itu dalam membaca berita kebakaran hutan Ashdown di Inggris, kita menjadi tahu bahwa kebakaran hutan tidak hanya disebabkan oleh manusia saja. Maka dari itu kita harus sering melihat kondisi yang ada di hutan supaya kita dapat mencegah kebakaran hutan kembali. Untuk nomor 2 akan dibacakan oleh Rina. Silahkan Rina. Nah, pertanyaan nomor 2 ada tulislah teks berita menggunakan kata-kata sendiri dan kembangkan idenya. Kebakaran hutan Ashdown di Inggris. Kebakaran hutan merupakan bencana yang terjadi manusia juga oleh alam. Kebakaran hutan terjadi di hutan yang kering dan disinari di bawah sinar matahari yang terik. Kebakaran hutan tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Menurut laporan BBC, telah terjadi kebakaran pada Minggu 28 April 2019 di kawasan hutan yang sangat terkenal yaitu Ashdown. Ashdown merupakan hutan padang rumput terbuka berpasir tinggi di Argyll Valley dengan keindahan alam yang luar biasa indah yang sudah ada pada abad pertengahan yang dibuat segera setelah penaklukan Norman di Inggris. Kawasan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai 20 hektar area yang meliputi pohon dan semak belukar di kawasan King's Standing. Terdapat juga kawasan ekologis hutan Ashdown Forest yang tercermin dari penunjukan sebagai situs kepentingan ilmiah khusus sebagai kawasan perlindungan khusus untuk burung dan sebagai kawasan konservasi khusus untuk habitat padang rumputnya. Ini adalah bagian dari jaringan Eropa Natur 2000 karena menampung beberapa spesies dan habitat paling terancam di Eropa. Andrew Gausden dari Dinas Pemadam memberikannya tanggapan terkait hal ini, di mana kondisi hutan terutama semak belukar dan terbakar. Sekian presentasi dari kelompok kami, Bu. Baik, terima kasih Anissa dan Rina. Apakah dari kelompok 2 mau menanggapi? Ya Bu, saya izin menanggapi. Silakan Tiara. Ya Bu, untuk pekerjaan kelompok 1 sudah sangat baik ketika saya dan teman saya memeriksa pekerjaan kelompok 1 pun sudah betul sesuai dengan arahan, arti penting atau makna dari teks berita kebakaran hutan Ashdown di Inggris. Namun saya izin berpendapat bahwa dari teks berita kebakaran hutan Ashdown di Inggris itu bisa kapan saja terjadi dimanapun terjadi. Nah, sekian Ibu dan teman-teman tanggapan dari saya dan teman kelompok 2. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Tiara untuk pendapatnya. Betul ya, pendapat dari Tiara juga sudah betul, dari kelompok 1 pun jawabannya tepat karena kedua jawaban itu merujuk kepada teks berita kebakaran hutan. Bagaimana kelompok 1? Baik, kasih kelompok 2 sudah memberikan pendapatnya. Baik, kita beri reaction dulu untuk diskusi hari ini anak-anak. Ibu ulas dulu sedikit ya. Hasil dari pekerjaan kalian sudah sangat baik, dimulai dari arti penting atau makna hingga mengembangkan teks berita, di mana kalian sudah memahami dan membuat arti penting serta pengembangan teks berita. Selanjutnya, apakah ada yang berkenan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Silakan. Baik.
Baik Bu, terima kasih untuk kesnya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa teks berita ternyata teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi, Bu. Baik, betul ya Rina. Bagaimana dari yang lainnya? Ya, silakan Anissa. Oh iya, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya setuju dengan kesimpulan yang diberikan oleh Lina. Tapi saya ingin menambahkan bahwa pembelajaran teks berita ini juga memiliki unsur-unsur yang terkait dalam teks berita, yaitu 5W 1H, yaitu what atau apa, who atau siapa, when atau kapan, where atau di mana, why atau kenapa, dan juga how atau bagaimana. Serta terdapat struktur teks berita, yaitu tadi judul atau headline, lalu ada syarat atau lead, dan juga ada tubuh atau body. Sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Anissa untuk tambahannya. Ya, betul anak-anak, bahwa teks berita ini dapat memudahkan penonton atau pendengar untuk mengetahui kejadian apa saja yang dialami dan bagaimana kejadian terjadi. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu akan beri penguatan materi bahwasanya untuk penyampaian teks berita kita perlu melihat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sumber berita, mendatangi sumber berita, mencatat fakta-fakta penting, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidahnya. Begitu anak-anak, jangan sampai lupa lagi materinya ya. Ibu senang sekali hari ini melihat progres perkembangan anak-anak sekalian dengan sangat baik dalam memahami isi teks berita mengenai arti penting atau makna dan pengembangan teks berita. Sebelumnya, Ibu juga akan memberikan kalian sebuah apresiasi lagi menggunakan fitur Rachel Love. Anak-anak Ibu sudah keren sekali, hebat sekali, kalian good job. Bagaimana anak-anak belajar hari ini? Seru, Bu. Betul Bu, seru sekali ditambah dengan tadi menampilkan gambar tsunami yang dimana itu merupakan bencana yang sangat seram Bu. Wah, ternyata anak-anak senang ya. Terima kasih untuk anak-anak yang berperan aktif selama pembelajaran berlangsung. Baik, untuk meningkatkan kemampuan anak-anak, Ibu akan menyampaikan informasi terkait pekerjaan rumah berupa lembar kerja teks deskripsi yang berjudul Jokowi Membawa Kemajuan Pesat Pendidikan Melalui Digitalisasi Sekolah, Batas-batas Ruang Pembelajaran Tradisional. Nah, lembar kerja ini dikerjakan secara individu dengan tenggat waktu 1 minggu. Kalian bisa mengakses dan mengunduh lembar kerjanya di WhatsApp. Latihan ini masih sama dengan diskusi kita hari ini, yakni mengenai identifikasi objek, tujuan, isi, rincian teks deskripsi, kesimpulan, dan pertanyaan. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya Bu. Silakan, Rina. Nanti ketika pekerjaannya sudah selesai, kita kirim tugasnya kemana ya Bu? Baik, untuk pengumpulannya nanti Ibu akan bagikan link Google Drive ke WhatsApp Group. Begitu ya. Baik Bu, terima kasih. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Dari saya juga sudah cukup Ibu. Dari saya juga sudah cukup Bu. Oh ya, untuk pembelajaran Ibu selanjutnya, anak-anak bisa membaca materi tentang iklan sarana komunikasi. Oke? Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Anissa, Rina, dan Tiara yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak tetap semangat dan pembelajaran hari ini menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan kepada KM untuk memimpin doa. Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Dalam strategi synthesizing atau sintesis ini menyoroti pentingnya teks dari sudut pandang pembaca. Praktik yang lebih umum dari strategi ini terutama dalam perspektif perpustakaan sekolah yang melibatkan juga untuk pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Peserta didik dapat mensintesis informasi secara efektif dan menjadikannya milik mereka sendiri. Mereka harus terlebih dahulu menyatukan semuanya. Nah, peserta didik harus mengembangkan semua strategi pemahaman bacaan yang dibahas dalam teks bacaannya dan menggunakannya untuk membuat makna. Peserta didik harus menggabungkan informasi yang ditemukan dalam berbagai idenya dan menyatukannya kembali menjadi satu kesatuan yang tertransformasi dan koheren. Peserta didik yang menguasai strategi ini mahir dalam memahami teks yang mereka baca, menggabungkan informasi dari berbagai sumber, dan menyampaikan informasi melalui interpretasi mereka sendiri. Melalui proses
Inilah peserta didik menghasilkan pengetahuan yang menciptakan, mengembangkan, dan merevisi skema mereka. Dalam video pembelajaran yang sudah diimplementasikan ini menyajikan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi menganalisis, menyusun teks lisan dan tulis berbentuk teks berita. Dalam strategi synthesizing atau sintesis ini berhubungan dengan merumuskan, membayangkan, menciptakan, mengusulkan, dan mengembangkan ide-ide mereka. Nah, dalam praktik implementasi yang kami buat sebelumnya, kami menunjukkannya dalam peserta didik mengamati gambar tsunami, dan peserta didik pun mengembangkan ide-ide mereka dan menciptakan kata-kata itu menjadi satu kesatuan. Dengan strategi synthesizing atau sintesis ini juga sesuai dengan prinsip inquiry, yaitu menemukan sendiri. Peserta didik mengenal dan memahami sesuatu berdasarkan hasil temuannya sendiri. Nah, saya perwakilan kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video kami. Bila ada kritik dan saran, dipersilahkan untuk komen ya. Dan juga jangan lupa untuk like. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.